Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Andi Ahmad Fahmi. Hadir, Bu. Andri Prasojo. Hadir, Bu. Farhana. Hadir, Bu. Muhammad Fikri. Hadir, Bu. Kauleski. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan bab kemarin, bab 7 tentang debat. Ibu akan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Kita akan lanjut, yaitu tentang menganalisis isi dalam debat. Kita sudah ketahui debat artinya yaitu pendapat atau argumen dari masing-masing tim atau masing-masing pendapat yang logis. Nah, di sini ada hakikat debat dalam menganalisis isi, yaitu debat dapat menyadarkan pembicara tentang ketidakjelasan dalam berpikir dan mengungkapkan pikiran. Dalam debat, orang terbina untuk mengangkat suara pada saat yang tepat dengan santun disertai dengan argumen yang jelas dan logis. Lalu di sini ada manfaat debat. Yang pertama, mengasah olah pikir, artinya peserta harus mencari bahan dan tambahan pengetahuan mengenai subjek yang akan didebatkan tersebut. Selanjutnya, menjadi lebih kritis dan peka dalam memahami masalah di sekitar lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi, maupun lingkungan lainnya. Selanjutnya, manfaat debat yaitu menumbuhkan bakat, sikap, dan sifat dalam kepemimpinan di dalam diri kita. Keempat, melatih merumuskan buah pikiran yang jelas dan singkat. Selanjutnya, menumbuhkan sikap untuk saling bersabar, bertoleransi, dan menerima pendapat orang lain. Terakhir, yaitu melatih berkomunikasi secara akurat pada saat yang tepat. Lalu yang ketiga di sini ada tujuan debat. Tujuan debat yaitu upaya kedua belah pihak yang mencoba membangun suatu kasus dengan didukung oleh argumen-argumen yang mendukung kasus mereka dengan logis, jelas, dan terstruktur. Lalu di sini ada mengembangkan isi debat secara tertulis. Itu dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Di dalam pendahuluan tersebut, rinci-rinciannya yaitu ada alasan-alasan pengadaan debat tersebut apa, asal-usul, dan sejarah masalah atau mosi dalam debat tersebut. Yang ketiga, batasan-batasan istilah di dalam mosi. Lalu, hal-hal yang tidak relevan atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan mosi tersebut. Selanjutnya, masalah yang diakui atau yang diterima. Selanjutnya, masalah yang dibuang atau disingkirkan. Lalu, pendirian utama pihak afirmatif atau pemerintah atau tim pro, dan pihak negatif atau tim kontra. Selanjutnya, ada pokok-pokok persoalan utama dalam mosi tersebut. Lalu, pembagian argumen-argumen pihak afirmatif dan pihak negatif.
Setelah pendahuluan itu ada isi. Bagian isi itu memuat langkah demi langkah dari generalisasi-generalisasi menuju penalaran-penalaran terhadap fakta-fakta yang ada di dalam mosi tersebut. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan itu ditulis secara berurutan argumen-argumen utama dalam bentuk anak kalimat sebab atau di akhirnya maka dengan demikian. Nah, di bagian afirmatif dan bagian negatif itu masing-masing memiliki kesimpulan yang berbeda. Yang jelas bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, karena dia berbeda. Yang satu setuju dan yang satu tidak setuju. Lalu menyusun laporan debat. Nah, kompetensi debat itu merupakan debat yang menggunakan suatu format tertentu. Dengan alasan format khusus, setiap orang dapat secara tertib berbicara sesuai gilirannya dan diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikan hal yang ingin dia sampaikan. Biasanya itu sebelum memulai ada moderator yang mengatur jalannya debat, lalu ada tim pro dan tim kontra. Pembicara pertama itu dia menyampaikan argumen tentang definisi dari mosi tersebut, setiap pembicara pertama. Lalu di pembicara kedua, mereka akan lebih memperdalam mosi tersebut untuk di pembicara dua. Dan yang di ketiga, pembicara ketiga itu tentang kesimpulan dan fakta-fakta dari mosi tersebut. Lalu di sini Ibu ada video tentang debat. Sudah terlihat ya video debatnya? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan moderator itu tim pro, di sebelah kirinya moderator itu tim kontra. Di sini tim kontra menyanggah mosinya yaitu dampak dari media sosial. Nah, itu tadi dalam debat yaitu pembicara pertama menyampaikan definisi dari mosi tersebut. Sampai di sini dan sudah melihat video debat, ada yang dipertanyakan tentang bab ini? Nggak ada, Bu. Jelas. Ada, Bu. Untuk yang jenis-jenis debat yang menurut para ahli, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Mulai tanggal 25, kalian sudah mulai PTS. Dan PTS untuk kelas 10 pembelajaran bahasa Indonesia itu 2 bab, sama seperti dengan ulangan harian kemarin, bab buku teks, non-fiksi dan fiksi, serta teks negosiasi, berupa 30 pilihan ganda, sama 5 esai. Nah, itu kalian pelajari lebih lanjut di soal-soal yang sudah Ibu kasih, dan pahami sistematikanya. Dan semuanya sudah ada di Google Classroom, materi-materinya, bab 5 dan bab 6. Bisa lebih kalian pelajari di sana. Paham ya? Paham, Bu. Untuk yang belum mengirimkan tugas atau yang belum menyelesaikan, segera dikirim. Dan untuk ulangan harian sudah Ibu periksa, dan alhamdulillah di atas rata-rata semua nilainya. Ada yang ditanyakan untuk PTS maupun materi hari ini? Sudah cukup ya? Berarti sudah paham. Tidak ada yang ditanyakan untuk materi maupun PTS. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini.
Jadi kesimpulannya dalam materi debat ini yaitu debat adalah pertukaran pendapat masing-masing pihak dengan alasan-alasan yang memperkuat argumen-argumennya dan mempunyai manfaat tujuan dalam debat tersebut untuk mengasah rasa sifat dan kepemimpinan dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Prasojo, kelas 10 IPS 2. Saya dari Sekolah SMA Muhammadiyah 4, Cawang, Jakarta Timur. Di sini saya akan membacakan testimoni setelah diajar oleh Ibu Anugrah Melianti. Ibu Anugrah Melianti orangnya baik, sabar dalam mengajarkan kami semua di kelas 10 IPS 2. Ibu Anugrah Melianti kalau sedang menjelaskan materi pelajaran, saya paham dengan apa yang Ibu Melianti jelaskan, dan Ibu Meli orangnya enak, tidak galak kalau sedang menjelaskan materi. Terima kasih Ibu Melianti yang sudah mau mengajarkan kita semua di kelas 10 IPS 2. Terima kasih.